Elkan Bagot sadar dan minta maaf ke Erick Thohir usai laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga tadi malam. Jadi harapanku usai Erick Thohir akhirnya blak-blakan soal kans Elkan Bagot kembali dipanggil Shin Tae-yong. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Saksikan semuanya hanya di sini. Presiden AFC dan Presiden FIFA kompak sepakat putuskan untuk memperbolehkan dua naturalisasi baru Timnas Indonesia, Mads Hilgers dan Liano Reijnders tampil melawan Australia tanggal 10 September 2024 nanti di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Jadi harapanku. Di sisi lain inilah pernyataan jujur dan hebat Mads Hilgers usai resmi salaman dan dinaturalisasi Erick Thohir tepat tadi malam. Ini kronologinya, tonton video sampai selesai. Raja Arab Saudi dan Presiden Federasinya pecat Roberto Mancini usai dinilai gagal total dan bikin malu Timnas Arab Saudi karena gagal kalahkan Timnas Indonesia yang cuma ranking 131 dunia dan langsung tunjuk Luis Milla. Jadi tuntutanku. Di sisi lain ini nasib nahas yang dialami Roberto Mancini usai dipermalukan Indonesia. Ini penjelasan lengkapnya. Pernyataan aneh dan super konyol kiper Australia jelang lawan Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno nanti. Usai dipecundangi Bahrain, bisa-bisanya di ngomong ngawur kayak begini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini detail informasinya. Pelatih klub raksasa Inggris Manchester United asal Belanda, Erik ten Hag jelas kepincut dengan performa gemilang Martin Paes di Timnas Indonesia. Dan langsung buang kiper mereka saat ini Onana yang kerap buat blunder. Manajemen Manchester United tebus kontrak Paes di FC Dallas senilai 1,3 triliun rupiah. Jadi harapanku dan doaku. Di sisi lain, pemilik saham Oxford United berinisial ET terang-terangan puji Martin Paes sampai ngomong gini. Ini detail lengkapnya. Bisa bikin bulu kuduk merinding banget meskipun kakaknya bela Timnas Belanda, pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia Liano Reijnders belak-belakan mengaku jujur begini usai resmi salaman dengan Erick Thohir. Semua fans Timnas Indonesia auto pesta pora di jalanan telanjang buka baju. Ini berita terlengkapnya. Bakalan jadi lumbung gol Timnas Indonesia. Ini pernyataan mengenaskan pelatih Cina usai dibombardir habis oleh Jepang dengan skor sangat telak 7-0. Pertanda akan menyerah duluan lawan Timnas Indonesia nantinya kah? Saksikan semuanya hanya di sini. Benar-benar pelatih Australia gak tahu diri, bisa-bisanya kirim pesuar ke Timnas Indonesia, padahal baru aja dikangkangi oleh tim negara antah berantah di kandangnya sendiri. Penasaran dengan pesuar konyol pelatih Australia ke Timnas Indonesia? Tonton video ini sampai habis karena akan dijelaskan semuanya di sini. Semua bintang-bintang kelas Eropa akhirnya berbondong-bondong mau gabung Timnas Indonesia. Usai resmikan Mads Hilgers dan Liano, Kevin Dix merasa besi segera kirim berkas naturalisasi ke Erick Thohir kah? Bahkan sudah beri kode terbarunya. Ini info terlengkapnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Elkan Bagot sadar dan minta maaf ke Erick Thohir usai laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga tadi malam. Jadi harapanku usai Erick Thohir akhirnya blak-blakan soal kans Elkan Bagot kembali dipanggil Shin Tae-yong. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Saksikan semuanya hanya di sini.
Erick Thohir memberikan tanggapan terkait situasi saat ini dengan harapan agar Elkan Bagot bersedia untuk membuka diri. Harapannya, Elkan bisa kembali memperkuat skuad Garuda di masa depan. Ya, kembali dari kedua belah pihak, tentu Elkan mesti membuka diri, kata Erick Thohir. Saya lihat Elkan pemain potensial buat Indonesia, tetapi tim nasional itu soal permainan tim, bukan individu, ujarnya. Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI ini bahkan memberikan saran agar Elkan mencari keselarasan dengan visi dan misi pelatih Shin Tae-yong. Menurut Erick, untuk membentuk timnas Indonesia yang solid diperlukan komitmen bersama. Oleh karena itu, Erick menekankan pentingnya menekan ego pribadi agar semua pihak bisa bekerja sama untuk memajukan skuad Garuda. Elkan sendiri mesti punya komitmen, tegas Erick Thohir, mantan pemilik Inter Milan. Erick meyakini bahwa Elkan memiliki potensi besar untuk berprestasi bersama timnas Indonesia. Ia berharap Elkan bisa membuka diri dan mempertimbangkan kesempatan ini. Kalau mau membangun timnas, saya yakin kesempatan Elkan untuk berprestasi bersama timnas Indonesia jauh lebih besar daripada bergabung dengan timnas negara lain, jelas Erick. Saya rasa ada nilai tambah tersendiri bergabung dengan timnas Indonesia. Mungkin Elkan perlu memikirkannya. Kita cari kecocokan, tidak usah saling mementingkan ego. Namun, Erick juga menegaskan bahwa ia tetap menghormati kebijakan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Coach Shin Tae-yong prinsipnya punya kebijakan yang keras, ia harus dihormati itu, tuturnya. Apa pendapat kalian tentang pernyataan Erick Thohir ini? Apakah kalian setuju bahwa Elkan Bagot perlu membuka diri dan menyelaraskan visi dengan pelatih untuk memajukan timnas Indonesia? Bagikan komentar kalian di bawah ini. Presiden AFC dan Presiden FIFA kompak sepakat putuskan untuk memperbolehkan dua naturalisasi baru timnas Indonesia, Mads Hilgers dan Liano Reijnders tampil melawan Australia tanggal 10 September 2024 nanti di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta jadi harapanku. Di sisi lain, inilah pernyataan jujur dan hebat Mads Hilgers usai resmi salaman dan dinaturalisasi Erick Thohir tepat tadi malam. Ini kronologinya, tonton video sampai selesai. Pemain klub Eredivisie FC Twente Mads Hilgers baru saja mengumumkan keputusan besar ia akan memperkuat timnas Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan Hilgers melalui video yang diunggah di kanal YouTube FC Twente pada Jumat malam dalam kurung 6/9 waktu Indonesia. Ya, saya akan memilih bermain untuk Indonesia. Lebih tepatnya, saya sudah memutuskan. Saya sangat bangga saat ini, ungkap Hilgers. Saya sulit menjelaskannya, tetapi saya dibesarkan dengan pengaruh budaya Indonesia dan makanannya. Keluarga saya orang Indonesia. Tentu saja, saya juga punya keluarga orang Belanda. Saya berasal dari Amersfoort dan di sana keluarga Indonesiaku tinggal. Seluruh keluargaku sudah menunggu momen ini. Aku juga begitu. Sekarang hal itu akhirnya terjadi, tambahnya. Hilgers mengungkapkan antusiasmenya untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan tidak sabar untuk merasakan atmosfer di Indonesia. Saya sangat menantikan petualangan ini dan sangat penasaran bagaimana rasanya di sana. Rekan satu tim saya di FC Twente juga sangat bahagia untuk saya dan mengucapkan selamat atas pilihan saya. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa, ujar Hilgers. Saat ini, Hilgers sudah berada di Indonesia dan telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir serta calon pemain naturalisasi lainnya, Liano Reijnders. Apa pendapat kalian tentang keputusan Mads Hilgers untuk memperkuat timnas Indonesia? Bagaimana menurut kalian kontribusinya untuk skuad Garuda ke depannya? Bagikan komentar kalian di bawah ini. Nih, info A1 terpercaya eksklusif untuk penonton setia channel Indonesian Soccer. Striker naturalisasi baru timnas Indonesia, Mauro Zijlstra, akan segera mendarat di Bandara Soekarno-Hatta untuk menjalani proses naturalisasi berbarengan dengan Mads Hilgers dan Liano Reijnders yang sudah disahkan Erick Thohir tadi malam. Perlu bukti kuat, Mauro sudah kirim kode ini. Apa memangnya yang terjadi? Simak penjelasannya berikut ini. Pemain keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra, tampaknya semakin dekat dengan kemungkinan untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia.
Terlihat dari unggahannya di Instagram, Mauro memantau laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi dengan penuh antusiasme. Dalam foto yang diunggahnya, ia menunjukkan momen saat timnas Indonesia menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya disertai dengan emoji bendera timnas Indonesia. Mauro Zijlstra yang banyak digadang-gadang sebagai salah satu pemain keturunan potensial untuk skuad Garuda menunjukkan minat yang besar untuk bergabung dengan tim nasional. Ex-pemain NEC Nijmegen U21 ini sempat menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia saat diwawancarai oleh Yusra Nugraha, pemain Indonesia jebolan Feyenoord. Mauro mengungkapkan kesiapannya untuk dinaturalisasi jika mendapatkan undangan dari PSSI. Dalam hal performa, Mauro Zijlstra mencatatkan statistik mengesankan di Liga Belanda U21 pada musim lalu. Ia sukses mencetak 8 gol dan 1 assist hanya dari 12 laga bersama NEC Nijmegen U21 yang membuatnya menjadi top skor. Penampilan gemilang ini akhirnya menarik perhatian FC Volendam yang merekrutnya untuk musim depan. Mauro Zijlstra yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Bandung, Jawa Barat, kini bermain di Belanda. Dengan tinggi badan 187 cm, Mauro digadang-gadang memiliki gaya bermain mirip dengan bomber Juventus Dusan Vlahovic. Bagaimana pendapat kalian tentang potensi Mauro Zijlstra di timnas Indonesia? Apakah kalian percaya bahwa kehadirannya bisa memberikan dampak positif untuk skuad Garuda? Yuk bagikan komentar kalian di bawah ini. Raja Arab Saudi dan Presiden Federasinya pecat Roberto Mancini usai dinilai gagal total dan bikin malu timnas Arab Saudi karena gagal kalahkan timnas Indonesia yang cuma ranking 131 dunia dan langsung tunjuk Luis Milla jadi tuntutanku. Di sisi lain ini nasib nahas yang dialami Roberto Mancini usai dipermalukan Indonesia. Ini penjelasan lengkapnya. Mantan juru bicara timnas Arab Saudi Mohammed Al-Sheikh turut memberikan tanggapan terkait hasil buruk yang didapat timnya dalam pertandingan terbaru. Dalam wawancara dengan Quora, Al-Sheikh menilai bahwa pelatih Roberto Mancini menjadi salah satu penyebab utama performa buruk tim. Kehancuran ini tidak mengejutkan. Arab Saudi sebelumnya sudah sering tumbang di bawah kepemimpinan Mancini. Ini karena cara berpikirnya yang aneh. Dia tidak bisa memaksimalkan kinerja pemain dan tidak memiliki konsistensi dalam susunan pemain, kritik Al-Sheikh. Al-Sheikh juga membandingkan Mancini dengan pelatih sebelumnya, Hervé Renard, yang dianggapnya lebih efektif. Apa yang terjadi pada pertandingan ini adalah sebuah peringatan. Ada perbedaan kemampuan dalam hal teknis antara Mancini dan Hervé Renard. Renard selalu bersama pemain dan membuat mereka memberikan yang terbaik, sedangkan Mancini membuat pemain memberikan performa terburuknya. Walaupun hasil imbang ini bukanlah akhir dari segalanya bagi Arab Saudi, kegagalan meraih poin penuh di laga perdana tentu merusak skenario awal yang diharapkan. Bagaimana pendapat kalian tentang kritik Mohammed Al-Sheikh terhadap Roberto Mancini? Apakah kalian setuju dengan penilaiannya atau punya pandangan berbeda? Ayo, berikan komentar kalian di bawah ini. Pernyataan aneh dan super konyol kiper Australia jelang lawan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno nanti. Usai dipecundangi Bahrain, bisa-bisanya di ngomong ngawur kayak begini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini detail informasinya. Socheroos telah tiba di Jakarta untuk pertandingan kedua mereka melawan timnas Indonesia, dan menjelang laga tersebut, kiper tim, Mat Ryan, memberikan pernyataan yang tegas. Ryan mendesak rekan-rekannya untuk menunjukkan kecerdasan dan kedewasaan yang lebih dalam permainan mereka. Ryan juga mengungkapkan keprihatinannya agar timnya tidak berada dalam situasi yang memungkinkan lawan untuk mengulur waktu. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mencetak gol cepat. Kita harus menunjukkan kepribadian dan karakter untuk merespons dengan cara sekuat mungkin. Sekarang tergantung pada kita, ujar Ryan. Kita harus menghadapi situasi tersebut dengan lebih baik dan lebih dewasa sebagai sebuah tim, tambahnya. Ryan menjelaskan bahwa tanpa gol awal timnya bisa terjebak dalam situasi yang menguntungkan lawan untuk membuang-buang waktu. Jika Anda tidak mendapatkan gol awal, pemborosan waktu akan terjadi yang disebut akting. Lawan akan jatuh ke tanah dan wasit kemudian perlu menentukan apakah itu diving atau pelanggaran yang sah.
Kita tidak boleh menempatkan diri kita dalam situasi yang dapat menyebabkan hal itu terjadi. Pada malam ini kami tidak melakukannya dan kami dihukum karenanya, tegas penjaga gawang berusia 32 tahun tersebut. Apa pendapat kalian tentang strategi dan pendapat Matrian menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia? Apakah kalian setuju bahwa mencetak gol cepat bisa menghindarkan tim dari trik lawan? Bagikan komentar kalian di bawah ini. Pelatih klub raksasa Inggris Manchester United asal Belanda, Erik ten Hag jelas kepincut dengan performa gemilang Martin Paes di timnas Indonesia. Dan langsung buang kiper mereka saat ini Onana yang kerap buat blunder. Manajemen Manchester United tebus kontrak Paes di FC Dallas senilai 1,3 triliun rupiah jadi harapanku dan doaku. Di sisi lain, pemilik saham Oxford United berinisial ET terang-terangan puji Martin Paes sampai ngomong gini. Ini detail lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pujian setinggi langit kepada Martin Paes setelah performa gemilangnya dalam laga melawan Arab Saudi yang berakhir imbang. Meskipun Erick menyadari bahwa memuji satu atau dua pemain saja tidak selalu adil, ia tidak bisa menampik penampilan luar biasa Paes di lapangan. Saya tidak bisa memuji individu, tetapi kenyataannya Martin Paes, meskipun ada blunder, dia berhasil menyelamatkan penalti dan 2 tembakan lainnya. Itu menunjukkan kualitasnya, ujar Erick Thohir. Menurut Erick, pemain berusia 26 tahun ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat skuad Garuda. Pengalaman dan penampilannya yang solid membuatnya menjadi bagian penting dalam stabilitas timnas Indonesia. Martin Paes adalah pemain yang memang dibutuhkan untuk stabilitas tim, kata Erick. Terutama ketika kita melawan tim-tim dengan ranking FIFA di bawah 50, mereka pasti memiliki striker yang haus gol. Jadi, pertahanan kita harus semakin kuat. Erick juga memuji perjalanan panjang Paes untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan bagaimana ia akhirnya bisa menunjukkan kemampuannya. Perjalanan Martin Paes untuk bergabung cukup panjang dan akhirnya dia bisa bergabung dan dia bilang saya Kediri loh, tutur Erick. Apa pendapat kalian tentang kontribusi Martin Paes untuk timnas Indonesia? Apakah kalian setuju bahwa dia adalah pemain kunci untuk stabilitas tim? Bagikan komentar kalian di bawah ini. Bisa bikin bulu kuduk merinding banget meskipun kakaknya bela timnas Belanda, pemain naturalisasi baru timnas Indonesia Eliano Reijnders belak-belakan mengaku jujur begini usai resmi salaman dengan Erick Thohir. Semua fans timnas Indonesia auto pesta pora di jalanan telanjang buka baju. Ini berita terlengkapnya. Eliano Reijnders baru-baru ini mengunggah sebuah foto di Instagramnya yang menunjukkan momen spesial saat ia bersalaman dengan Erick Thohir. Foto tersebut diunggah pada Jumat malam dalam kurung 6 September 2024 di akun Instagram pribadi Eliano @Eliano R dan disertai dengan ungkapan kebanggaan besar dari pemain berusia 23 tahun ini yang menyematkan bendera Indonesia. Kehormatan besar, tulis Eliano Reijnders dalam unggahannya. Saat ini Eliano bermain untuk klub kasta teratas Liga Belanda, PEC Zwolle, sebagai bek kanan. PEC Zwolle juga memberikan dukungan untuk pemainnya dengan menulis panggilan khusus untuk Eli disertai bendera Indonesia. Sejauh musim ini, Eliano telah tampil dalam 4 laga Eredivisie dengan total waktu bermain mencapai 279 menit. Meskipun Eliano akan memperkuat timnas Indonesia, sang kakak Tijani Reijnders membela timnas Belanda dan merupakan pemain inti di bawah arahan pelatih Ronald Koeman. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan Eliano Reijnders untuk membela timnas Indonesia? Apakah kalian antusias melihat kontribusinya di lapangan? Ayo, bagikan komentar kalian di bawah ini. Bakalan jadi lumbung gol timnas Indonesia. Ini pernyataan mengenaskan pelatih Cina usai dibombardir habis oleh Jepang dengan skor sangat telak 7-0. Pertanda akan menyerah duluan lawan timnas Indonesia nantinya kah? Saksikan semuanya hanya di sini. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic mengungkapkan kekecewaannya terkait kekalahan telak timnya sambil menjelaskan bahwa fokus utama mereka selama persiapan adalah memperbaiki pertahanan. Ivankovic menyayangkan banyaknya gol yang kebobolan dan merasa beberapa gol seharusnya bisa dihindari.
Kami secara khusus fokus pada pertahanan selama persiapan pra-pertandingan, kata Ivan Kovic, seperti dikutip oleh Superball.id dari CGTN. Tetapi kami kebobolan terlalu banyak gol selama pertandingan dan beberapa di antaranya seharusnya tidak terjadi, tambahnya. Pelatih asal Kroasia ini juga melihat kekalahan dari Jepang sebagai kesempatan berharga untuk pembelajaran, terutama bagi pemain-pemain muda yang masih minim pengalaman internasional. 12 pemain di tim nasional ini relatif baru dalam kompetisi internasional, ujar Ivan Kovic. Ia menambahkan pertandingan melawan tim-tim kuat Asia merupakan pengalaman yang sangat berharga. Lawan-lawan di babak akhir kualifikasi Asia sangat kuat dan pertandingan penting seperti itu merupakan pengalaman berharga. Di sisi lain, ini juga menjadi pelajaran bagi pemain yang lebih muda, tuturnya. Apa pendapat kalian tentang pendekatan Ivan Kovic dan pengalamannya dalam menghadapi kekalahan? Apakah kalian setuju bahwa pengalaman melawan tim-tim kuat bisa menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda? Bagikan komentar kalian di bawah ini. Benar-benar pelatih Australia gak tahu diri, bisa-bisanya kirim pesuar ke timnas Indonesia, padahal baru aja dikangkangi oleh tim negara antah berantah di kandangnya sendiri. Penasaran dengan pesuar konyol pelatih Australia ke timnas Indonesia? Tonton video ini sampai habis karena akan dijelaskan semuanya di sini. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, menekankan pentingnya meraih kemenangan melawan Indonesia setelah kekalahan mengecewakan dari Bahrain. Arnold menyebutkan bahwa kekalahan tersebut menjadi tambahan motivasi untuk segera bangkit dan memperbaiki posisi mereka di klasemen yang saat ini kurang menguntungkan. Secara keseluruhan, kami harus bangkit dengan cepat. Kami harus segera kembali ke Indonesia dan belajar dari hal tersebut serta terus maju, ungkap Arnold. Ia menambahkan bahwa masih ada 9 pertandingan tersisa dalam kualifikasi yang harus dimanfaatkan dengan baik. Arnold juga memberikan pujian kepada Bahrain yang menurutnya menunjukkan permainan solid meskipun memiliki waktu persiapan yang terbatas. Saya pikir kami harus memberikan kredit penuh kepada Bahrain. Mereka mempersiapkan diri dengan sangat baik setelah berada di sini selama 10 hari. Mereka sudah siap menghadapi kami, ujar Arnold. Pelatih berusia 63 tahun ini merasa bahwa timnya kurang beruntung dalam pertandingan tersebut. Meskipun Australia mendominasi permainan dan menciptakan beberapa peluang emas, mereka gagal memanfaatkannya dengan baik. Itu adalah salah satu hari di mana kami tidak membuang peluang kami. Kami pergi ke sana untuk melakukan yang terbaik. Jelas itu tidak berhasil bagi kami, tetapi hal-hal semacam itu terjadi dalam sepak bola dan Anda harus pulih dan melupakannya, tambahnya. Bagaimana pendapat kalian tentang strategi dan evaluasi Graham Arnold pasca kekalahan dari Bahrain? Apakah kalian optimis Australia bisa bangkit dan meraih hasil positif di laga berikutnya melawan Indonesia? Bagikan komentar kalian di bawah ini. Potensi starting line up Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tercipta sejarah pertama kali di dunia. Semua pemain inti adalah pemain-pemain naturalisasi tanpa pemain lokal satupun. Kok bisa begitu? Simak detail selengkapnya hanya di sini. Shin Tae-yong diperkirakan akan menerapkan formasi 3-4-3 dalam pertandingan mendatang. Penjaga gawang naturalisasi Timnas Indonesia, Maarten Paes, diharapkan akan kembali menjadi andalan setelah tampil cemerlang dalam debutnya melawan Arab Saudi. Paes menunjukkan kemampuannya dengan melakukan serangkaian penyelamatan gemilang, termasuk menepis tendangan penalti dari pemain Arab Saudi. Di lini belakang, 3 bek utama yang diprediksi akan tampil adalah Jay Itzes, Justin Hubner, dan Sandy Walsh. Ketiga pemain ini tampil solid saat menghadapi Arab Saudi, dengan Jay Itzes bahkan dipercaya sebagai kapten dan menunjukkan performa yang sangat baik. Untuk lini tengah, Shin Tae-yong kemungkinan akan mengandalkan Shaina Patinama, Calvin Verdonk, Nathan Chuaon, dan Tom Haye. Keempat pemain ini diharapkan dapat mengontrol permainan dan memberikan dukungan yang diperlukan di sektor tengah. Di lini serang, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Ragnar Oratmangoen akan menjadi tumpuan. Khususnya, Ragnar Oratmangoen tampil mengesankan dalam laga melawan Arab Saudi, di mana ia mencetak gol pada menit ke-19 dan membuka keunggulan bagi skuad Garuda.
Apa pendapat kalian tentang prediksi formasi ini dan performa para pemain yang disebutkan? Apakah kalian setuju bahwa kombinasi ini bisa membawa timnas Indonesia meraih hasil positif? Bagikan komentar kalian di bawah ini. Semua bintang-bintang kelas Eropa akhirnya berbondong-bondong mau gabung timnas Indonesia. Usai resmikan Mads Hilgers dan Liano, Kevin Dix merasa besi segera kirim berkas naturalisasi ke Erick Thohir kah? Bahkan sudah beri kode terbarunya. Ini info terlengkapnya. Kabar terbaru menghebohkan dunia sepak bola Indonesia. Setelah Mads Hilgers menjadi calon pemain timnas Indonesia, kini giliran Kevin Dix, bek keturunan yang nilainya mencapai 69,53 miliar rupiah, ikut memberikan sinyal menarik. Dalam sebuah postingan, Kevin Dix tak ketinggalan berkomentar dengan emoji tepuk tangan sebagai bentuk dukungan kepada Ragnar Oratmangoen. Komentar Kevin Dix langsung mencuri perhatian warganet dengan puluhan ribu likes dan beragam tanggapan yang menyemarakan kolom komentar. Nama Kevin Dix, seorang pemain keturunan grade A, tentu tidak asing di telinga. Dengan pengalaman cemerlang di Eropa, Dix yang bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan ini kini berseragam FC Copenhagen dan bahkan sudah merasakan sengitnya kompetisi Liga Champions. Meskipun pernah ada rumor mengenai naturalisasinya di masa lalu saat Jordi Amat dan rekan-rekannya menjadi sorotan, proses tersebut tidak berlanjut. Kini setelah langkah Mads Hilgers yang memilih untuk dinaturalisasi, apakah Kevin Dix akan mengikuti jejak yang sama untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia? Bagaimana pendapat Anda tentang kemungkinan ini? Jangan ragu untuk meninggalkan komentar dan berbagi pendapat Anda.